pagi. Selamat pagi, Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Oke, senang banget dengarnya. Kalian siap nggak belajar untuk hari ini? Siap. Oke, semangat banget ya. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas pasti silakan memimpin doa agar pembelajaran kita ini dimudahkan dan diberi kelancaran. Pasti silakan. Baik, teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih yang bersini. Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian karena kalian sudah sampai di tempat ini dengan tepat waktu. Itu menunjukkan bahwa kalian itu adalah orang yang disiplin. Ya, semoga ini bisa menjadi contoh bagi teman-teman kalian yang lain. Oke, saya lihat di situ ada guru siapa? Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Rusli tidak hadir, Ibu. Oh, Rusli tidak hadir. Kenapa Rusli tidak hadir? Sakit, Ibu. Ini suratnya. Mana suratnya? Terima kasih ya Ibu. Sama-sama Ibu. Oke, baiklah. Pada semua teman-teman, yang malam kita berdoa untuk kita Rusli kamu dan kita Rusli sedang sakit, agar Rusli diberikan segera kesembuhan dan kita dapat melaksanakan pembelajaran di kelas ini seperti biasa. Oke. Sebelum Ibu memulai pembelajaran ini, Ibu mau memberikan kalian soal pretest ya. Silakan dikeluarkan semua HP-nya. Ya, soal pretest sudah Ibu kirim di dalam grup kelas WA. Kalian bisa lihat, itu ada beberapa soal. Ya, kalian jawabnya dengan santai saja. Karena ini hanya untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian. Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk pembelajarannya. Baik, Ibu. Apakah semua sudah bisa mengakses? Baik, Ibu. Oke, baiklah. Semuanya kita mulai dari sekarang. Sampai saja ya, Ibu ya. Oke, kita mulai tinggal 2 menit lagi ya. Baik, Ibu. Oke, anak-anak, waktu pembelajarannya telah habis. Silakan submit semua jawaban yang kalian berikan. Dan jangan lupa, sudah semua pembelajarannya kan? Sudah, Oke, Ibu. baiklah. Sekarang semuanya submit dan HP kalian kembali disimpan di dalam tas. HP-nya disimpan? Oke. Ibu mau tanya nih, siapa yang tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah itu sarapan? Saya, Bu. Bu. Sarapan semua ya? Sarapan, Bu. Oke. Tadi kalian sarapan apa? Saya sarapan nasi sama ayam. Oh, lagi? Saya, Bu. Saya tadi sarapan roti sama susu. Ada lagi? Saya, Bu. Ya? Saya sarapan nasi sama ikan, Bu. Wah, sarapan kalian enak-enak semua ya. Tadi yang masak di rumah siapa? Ibu ya? Ya, yang sendiri, Bu. Oke, Ibu mau membagikan gambar ini ya, bisa kalian lihat. Ini. Oke, bisa kalian lihat orang yang digambar
Ayo, kenapa? Cobain. Ayo, Kalau lagi sarapan itu, ya benar sekali ya. Ada lagi yang tahu itu gambar itu lagi ngapain? itu Oh, lagi ngapain mungkin ya? gambarnya itu ada keluarga yang lagi minum jus Bu. Ya, benar sekali. Ada yang tahu nggak kemana makanan itu ketika dicerna masuk ke dalam tubuh itu makanan itu perginya kemana? Itu Ya, masuk ke dalam perut itu. ya benar sekali ya. Ketika kita makan makanan itu akan masuk ke dalam perut. Tapi makanan itu nggak hilang dengan begitu saja, tetapi makanan itu melalui proses yang panjang, mulai dari masuk ke dalam mulut dan makanan itu kan melewati beberapa organ di dalam perut. Jadi makanan itu nggak hilang begitu saja, karena makanan itu memiliki proses yang panjang, proses pencernaan yang panjang di dalam perut. Kalian tahu nggak sih, pencernaan itu sangat penting sekali bagi tubuh kita. Walaupun kita itu sudah makan makanan yang sehat seperti tadi, kalian tadi makan roti dan susu, makan daging dengan nasi, makan apa yang kalian ucapkan itu tadi, itu semua kalau misalkan organ pencernaan kalian itu ada salah satu saja yang bermasalah, semua makanan yang kalian makan itu tidak ada gunanya. Maka dari itulah sangat penting sekali bagi kita untuk menjaga sistem pencernaan kita agar apapun yang kita makan itu dapat menjadi nutrisi dan dapat menjadi energi bagi kita. Oke anak-anak, jadi hari ini materi pembelajaran kita ada yang tahu nggak? Dari semua yang telah kita omongin, ada yang tahu nggak apa materi pembelajaran kita hari ini? Bu, Apa? sistem pencernaan Bu. Ya, benar sekali ya Grace. Sistem pencernaan. Benar sekali. Sistem pencernaan. Oke lah anak-anak, sebelum kita mulai lebih dalam mengenai materi kita sistem pencernaan ini, saya mau kalian bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang telah kita bentuk minggu lalu. Ibu. Sekarang ibu bakal bagiin yang KPJ ini ya untuk kalian berdiskusi setiap kelompok dapat satu jawaban. Oke. Sekarang coba kalian buka di halaman yang pertama. Yang gambar yang ini. Ada seseorang yang lagi makan burger. Nah, di situ ada yang tahu nggak apa yang terjadi ketika makanan itu masuk sampai mulut? Ada yang tahu? Ada Ibu. Ya, kenapa ya? Yang dimakan orang ini udah ke dalam perut kemudian sepertinya keluar gitu. Ya, bagus. Tapi bukan hanya itu. Tapi makanan kurang tepat. Tapi benar, makanan itu kan masuk ke lambung, tapi nggak langsung itu masuk ke dalam lambung. Tapi itu masih mengalami proses pencernaan yang lain lagi. Gitu. Terus kira-kira coba buka di halaman yang kedua. Kira-kira kalian tahu nggak sih kenapa sih kalau seseorang itu suka makanan yang pedas, habis selesai makan makanan yang pedas, perutnya itu suka mulus? Ada yang tahu kenapa? Ada ibu, ya tahu sih. Karena urusan kepanasan dan langsung mulus dulu. Ya, masuk akal juga ya. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi di khusus ini? Kenapa bisa panas seperti itu? Nah, dan ini menjadi topik pembicaraan yang seru nih untuk kita bahas. Jadi coba kalian perhatikan kembali di LKPD kalian, ya. Silakan kelompok 1 mengerjakan di halaman yang pertama. Ya. Ya, kelompok 1 mengerjakan di halaman yang pertama tentang bagaimana proses perjalanan makanan dari mulut hingga keluar dari tubuh. Ya, itu untuk kelompok yang kelompok 1. Dan silakan catat organ-organ apa saja yang berperan di dalam proses pencernaan. Oke, apakah ada yang bertanya dari kelompok 1? Ibu. Oke, jadi untuk kelompok 2 yang mana nih? Nah, oke, kelompok 2
silahkan kalian itu mencatat analisis ini di halaman yang kedua. Kalian analisis lah gangguan pada sistem pencernaan yang ibu jelaskan tadi. Kenapa seseorang itu bisa mengalami perutnya itu bisa mules ketika orang itu memakan makanan yang pedas. Pertanyaan dari dulu ya, pasti. Jadi kita harus tulis urutan dan fungsi organnya. Ya, betul sekali. Oke, untuk kelompok 2 kalian silahkan kalian analisislah bagaimana seseorang itu bisa mengalami mules ketika seseorang itu makan makanan yang terlalu pedas seperti itu. Oke, paham? Silahkan berdiskusi ya. Silahkan gunakan bahan-bahan pembelajaran yang telah saya berikan. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya ya. dibilangkan bahwa usus halus itu akan menyerap nutrisi. Nah, kira-kira bagaimana sih cara usus halus itu menyerap nutrisi, ya? Dan apakah usus halus itu hanya menyerap lemak seperti itu? Kalau aku belum tahu sih, Bu, apa semuanya menyerap lemak?
Nah, itu jadi pertanyaan yang menarik ya guys ya. Coba kalian cek lagi fungsi usus halus di LPD yang sudah diberikan. Nah, silahkan yang lanjutkan diskusinya. Silahkan kalian analisis lagi pertanyaan yang saya berikan. Ini dia ternyata penjelasan lapangan terjadi di wilayah ya. Oh, berarti baru ilmunya. Terus kerongkongan ini masuk ke lambung, terus halus, dari halus besar, terus ke anus. Iya, dan jangan lupa juga kita buat nambahin fungsinya di pada PPD. Nah, kalau saya lanjutin ya, ini tadi udah hasil data yang sudah kalian temukan, silahkan kalian catat hasil temuan kalian ya, oke? Terima kasih Bu. Dulu orang bisa pakai itu karena perlu update karena mereka juga kita pernah pada karena saya nyaran Kayaknya sih ya, cabai itu ngeluarin zat yang bisa nyampein perut, tapi aku lupa namanya. nanti kayak katanya pakai itu nanti kan namanya Nah, bener ya, tadi mendengar kalian, kalau kalian tadi ngucapin, kalian ngucapin capsaicin. Nah, coba kalian tulis ini. Dan apa sih yang ada di capsaicin itu ya, sehingga dapat melukai lambung, sehingga dapat infeksi lambung sehingga orang bisa lambung. Oke, jadi sekarang mereka kan ya, apa saja dulu, kasih analisa yang kita dapat. Oke, baik Ibu. ada ternyata capsaicin bisa mengiritasi dinding lambung, apalagi kalau lambungnya kosong. Jadi kalau makan pedas saat makan apa-apa itu malah sakit perut ya. Kita bisa jadi perut kali atau tidak karena aku juga bereaksi. Setelahnya bisa aku Oke, baiklah anak-anak, waktu berdiskusi dan mengerjakan LKPD-nya telah selesai. Silahkan duduk kembali ke mejanya masing-masing dan mejanya dirapikan ya. Baik. Oke, jadi kita akan mempresentasikan nih hasil diskusi yang kalian lakukan. Oke, jadi Ibu mau terlebih dahulu kelompok 1 silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari temuan diskusi kalian. Kelompok 1 silakan ke depan. Jadi itu. Jadi kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Rumusan masalah bagaimana proses perjalanan makanan dari mulut hingga keluar dari tubuh. Makanan itu pertama masuk dalam mulut, lalu dikunyah oleh gigi dan dicerna oleh fase dalam air liur. Kemudian makanan masuk ke kerongkongan atau esofagus menuju lambung, lalu dicampur dengan asam lambung dan desinfeksi. Nah, selanjutnya makanan masuk ke usus halus untuk diserap nutrisinya, lalu ke usus besar untuk menyerap air dan sisanya dikeluarkan lewat anus. Nah, kesimpulan dari kami yaitu proses pencernaan terjadi secara bertahap dengan setiap organ memiliki fungsi penting untuk mengubah makanan menjadi zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Oke, baik. Terima kasih ya kelompok 1. Jawaban hasil diskusi dari kelompok 1 sudah cukup sistematis. Oke, baik. Mari kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Nah, untuk kelompok 1. Baiklah, selanjutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami yaitu mengenai penyebab sakit perut karena makanan pedas. Jadi zat yang menyebabkan rasa pedas adalah capsaicin. Zat ini bisa merangsang saraf di lambung. Capsaicin juga bisa meningkatkan produksi asam lambung sehingga lambung iritasi dan menimbulkan rasa sakit.
kebutuhan kami, yaitu makanan cerdas itu bisa menyebabkan sakit perut karena akses di merasa haus dan kelelahan, apalagi bisa dikonsumsi saat berkelompok. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 2, hasil diskusinya sudah cukup lengkap dan mereka dapat menemukan hasil analisisnya ya. Baik, silakan tepuk tangan kepada kelompok 2. Kelompok 2 silakan kembali ke tempat. Jadi hasil kesimpulan yang ibu dapatkan dari kelompok 1 dan kelompok 2 yaitu dari kelompok 1 tadi mengatakan bahwa organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan itu tadi yang pertama itu ada mulut, kemudian ada yang namanya kerongkongan, setelah dari kerongkongan masuk ke lambung, kemudian ada usus halus, usus besar, dan kemudian berakhir di lambung. Jadi setiap organ pencernaan itu dia itu memiliki fungsi yang penting di dalam setiap tahap-tahap proses pencernaan. Terus dari kelompok 2 itu tadi dengar juga bahwasannya di cabai itu namanya tadi itu ada namanya zat capsaicin ya, zat capsaicin, di mana zat capsaicin itu dapat mengiritasi lambung dan meningkatkan asam lambung sehingga menyebabkan lambung kita terinfeksi. Bagus ya hasil diskusi dari kelompok kalian, benar-benar hasil diskusi kalian benar-benar bagus dan datanya itu juga begitu lengkap. Baiklah anak-anak, dari penjelasan yang telah diberikan kelompok 2, jadi kita tahu bagaimana cara kita merawat sistem pencernaan kita. Kita tidak boleh memakan makanan yang terlalu pedas atau makan makanan sembarangan agar sistem pencernaan kita dapat baik-baik saja dan sehat sehingga apapun yang kita makan itu dapat menjadi nutrisi. Oke, baiklah. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, ibu mau nanya nih, siapa yang bisa menyebutkan kembali urutan organ pencernaan? Yang tak besar? Dari dulu, silakan Bi. Urutannya itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, lalu anus ibu. Oke, baik, bagus ya. Selamat pakai Dwi. Sekarang ibu mau tanya lagi nih, apa yang sebaiknya kita hindari agar tidak mengalami gangguan pencernaan? Bu, Ya, Grace. kita sebaiknya jangan makan makanan yang terlalu pedas, Bu. Oke, udah tangan pada Grace. Ada lagi jawaban dari Grace? Ada itu, Bu. Apa ya? Jangan makan terlalu cepat atau terburu-buru, Bu. Nah, tangan pada Alia. Ada lagi yang tahu? Oke, silakan. Kita juga harus makan teratur dan jangan sampai perut kita kosong terlalu lama. Oke, baik. Tangan kepada Mutia. Jadi benar-benar ya anak-anak, semua jawaban kalian itu semuanya benar. Kalian sudah bisa menyebutkan organ-organ pencernaan yang terlibat itu apa saja. Kalian bisa tahu kenapa penyebab kita itu bisa diare, perut kita mulus ketika kita makan makanan yang terlalu pedas. Ibu itu sangat bangga sekali karena kalian dapat menjawab semua rumusan masalah yang ibu berikan dan semua jawaban kalian itu begitu lengkap dan begitu bagus ya. Kalian hebat, kita pertahankan rasa ingin tahu kalian karena kalian juga bisa bekerja dalam kelompok juga. Dan belajar itu bukan hanya soal tentang hafalan, tapi bagaimana kita mencari tahu sendiri dan menyatukan semua pendapat kita antar kelompok seperti itu. Terima kasih ya semuanya. Nah, kemudian ibu mau beri kalian tugas dulu sebelum kita akhiri pembelajaran ini. Untuk tugas kalian silahkan nanti kalian buat mapping ya tentang apa yang kita pelajari hari ini, apa itu organ-organ pencernaan dan apa gangguan dari sistem pencernaan. Nanti tugasnya itu kita kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Paham? Paham, Ibu. Baiklah. Oke, karena waktunya sudah selesai, marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu agar kita dapat menerapkan apa yang kita pelajari hari ini di kehidupan kita sehari-hari. Pada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih yang bersedia. Oke, terima kasih atas kerja keras dan kerjasama kalian hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih, Ibu. Salam anak-anak.